Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dikisahkan seorang laki-laki yang terbelit hutang dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang-orang untuk menagih hutang, hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang. Singkat ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, sampai tidak tersisa sama sekali. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan berkata, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tidak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai dia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu hari ini. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjarakan." Lalu hakim mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminannya kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tetapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal itu, si hakim tersentak, diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ia berdusta. Kemudian Tuan Hakim mengizinkannya pulang. Hingga esok hari, si miskin mengabari istrinya bahwa esok dia akan dipenjara. Lalu si istri bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa karena engkau bebas aku meletakkan nama Rasulullah sebagai jaminan?" Langsung jawab suaminya. Dengan mata istri pun berkaca-kaca. Air mata pun menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang teramat dalam. Sampai akhirnya dia tertidur dalam tidurnya. Laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah memanggilnya, "Wahai bulan, besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama bulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya,
Apa kedua bukti itu, wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir, biar ragu dalam jumlah bilangan sholawatnya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya. Seketika si miskin ini terbangun dan pada pagi harinya ia pun menuju ulama ulan. Si miskin berkata, wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang ulama bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu? Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita sangat menggembirakan. Bahkan sholawatnya telah diterima oleh sosok manusia agung di alam semesta ini. Maka ulama itu memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang si miskin. 500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin, sebagai tanda terima kasih atas kabar gembira yang disampaikan. Kemudian si miskin bergegas pergi menuju hakim untuk menjelaskan perkaranya. Sesampai di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap kembali, berkat Anda aku bermimpi Rasulullah dan berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah menyelesaikan perkaraku di akhirat. Belum selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung menarik si miskin dan menciumnya sembari berucap, berkat Anda saya bermimpi Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutang-hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda. Dan hutang Anda saya anggap sudah lunas. Subhanallah, yang tadinya memiliki hutang 500 dinar digantikan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah sebagai bukti bahwa Rasulullah selalu memperhatikan dan mencintai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.